Selamat datang kembali di channel gua, Kun Aquatics. Di video kali ini, gua akan membahas suatu aspek yang gak kalah penting dari topik pembicaraan kita di video sebelumnya, yaitu mengenai pellet. Nah, pada kali ini, gua akan membicarakan aspek lainnya, yaitu filtrasi. Sebelum menyimak video ini, gua mau minta kalian untuk subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng sehingga kalian gak ketinggalan konten-konten gue berikutnya yang bisa membantu kalian di hobi Mas Hoki ini. Dan juga kalian bisa follow Instagram gue di @kunaquatics di @kunaquatics sehingga kalian bisa melihat apa yang terjadi di Instagram gue. Oke, sekarang kita akan masuk ke topik pembicaraan kali ini. Alasan gue mau ngangkat topik ini karena banyak hobis-hobis baru yang baru terjun di permaskokian ini dan istilahnya kegoreng oleh pedagang-pedagang media filter. Nah, sebenarnya apakah media filtrasi yang bagus itu selalu mahal? Nah, di situ yang gue mau bahas kali ini. Karena gue dulu juga sempat jadi istilahnya korban yang menganggap media filter yang bagus itu adalah media filter yang mahal. Oke, media filter sendiri itu memiliki fungsi untuk menyaring kotoran ikan dan juga mengolahnya dari amoniak menjadi nitrat. Nitrat adalah suatu kandungan yang berada dalam air yang tidak terlalu berbahaya untuk ikan. Oleh sebab itu, filtrasi sendiri sangat diperlukan di media pembesaran ikan Anda. Filtrasi sendiri dibagi menjadi 3, yaitu filtrasi mekanis, lalu ada biologis, dan yang terakhir ada kimiawi. Ini 3 filtrasi ini berbeda-beda dan fungsinya juga beda. Oke, di sini gua akan menjelaskan dulu mengenai filtrasi mekanis. Filtrasi mekanis itu adalah bagian filter pertama yang dilalui oleh kotoran ikan. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini ada input, kotoran ikan masuk dari sini, terus masuk ke filtrasi mekanis. Di filtrasi mekanis gua taruh benda yang bisa menyaring kotoran. Biasa orang pakai matala atau kadang ada jaring layar, mungkin kapas, dan masih banyak lagi. Cuma di sini gue pakainya yang low cost, yaitu jok motor. Kenapa sih gue pakai jok motor? Itu karena harganya yang murah per itemnya dan juga dia untuk jangka panjang tuh bagus. Dia bisa menyaring kotoran dengan baik dan juga bisa dibersihkan secara dibersihkannya tuh mudah gitu. Karena kalau kalian yang udah sempat beli jaring layan terus bersihin jaring layan itu tuh bener-bener susah karena kotorannya sulit untuk dikeluarkan. Nah, sedangkan jok motor itu lebih gampang ketimbang jaring layan. Dan juga untuk ketahanan itu bagus banget. Karena bagi kalian juga yang mungkin udah coba beli Jap mat atau Japanese mat dan juga mungkin kapas, itu untuk ketahanannya rada susah ya, karena kapas tuh kan mesti diganti terus tuh karena dia cepat kotor. Kalau Japanese mat, dia itu yang awalnya berbentuk padat gitu ya, persegi panjang ya, persegi panjang lah. Nah, itu lama-lama kan rusak, jadi bentuknya gumpalan-gumpalan gitu. Nah, kalau jok motor dia bentukannya sama terus gitu dan harganya murah, makanya gue pilih jok motor. Nah, selain untuk menyaring kotoran juga, fungsi dari filtrasi mekanis itu untuk menghancurkan kotoran. Contohnya misalkan kotoran ikan mas hoki itu bentuknya panjang-panjang. Nah, filtrasi mekanis itu akan dihancurkan ketika dia lewat dari atas lewat ke bawah. Itu kan ada banyak jok motor tuh, kalau di sini ya ada banyak jok motor. Itu dia lama-lama akan hancur. Nah, sebenarnya apa sih fungsinya kalau misalkan itu dia udah hancur? Fungsinya itu akan terlihat di chamber kedua. Di sini gua ada 4 chamber dan chamber kedua dan 3 gua adalah filtrasi biologis. Fungsi filter biologis sendiri itu adalah untuk
mengolah kotoran ikan yang sebelumnya dari amoniak menjadi nitrit dan terakhir menjadi nitrat. Yang mengubah amoniak itu adalah bakteri. Nah, mungkin kalian berpikir, kok bakteri itu ada sih di akuarium kita gitu atau di media kita, bukannya bakteri itu jahat? Tunggu dulu. Untuk bakteri yang ada di filtrasi itu adalah bakteri baik atau biasa disebut dengan beneficial bacteria. Itu berfungsi untuk mengolah amoniak menjadi nitrit dan terakhir menjadi nitrat. Dan itulah bakteri-bakteri baik yang kita perlukan di dalam akuarium kita untuk bisa membuat kualitas airnya bagus. Gimana sih dapetin bakterinya? Nah, bakteri itu bisa didapetin dengan cara running aja akuarium media kalian, dan sendirinya mereka akan muncul. Apalagi ketika ada ikan-ikan gitu. Nah, ketika kandungan amoniak mulai ada dalam air, maka mereka akan muncul dengan sendirinya. Tapi itu juga prosesnya bisa dipercepat ketika kalian pengen cepet-cepet taruh banyak ikan gitu ya, dan juga nggak pengen kualitas airnya cepet jelek. Nah, ada yang namanya probiotik. Probiotik itu di dalamnya terdapat bakteri-bakteri baik yang bisa yang berfungsi untuk langsung mengolah kualitas air sehingga menjadi lebih baik. Nah, bentuk filtrasi biologis apa sih yang bagus? Bakteri yang baik itu memerlukan tempat untuk tinggal dan berkembang biak. Layaknya ikan juga, mereka butuh space untuk bisa mereka berenang-renang. Sama halnya seperti bakteri itu. Filtrasi biologis yang bagus adalah filtrasi yang bisa menyediakan tempat yang banyak untuk bakteri-bakteri ini bisa tumbuh dan berkembang. Makanya filtrasi yang baik itu adalah filter yang memiliki banyak rongga. Kalau misalkan kalian lihat di Kristal Bio atau di Batu Apung, Avarok, dan mungkin media-media lainnya, pasti ada kan seperti titik-titik itu. Nah, itulah rongga-rongga yang diperlukan. Caranya untuk melihat rongga-rongga itu di tiap media filter itu dinamakan SSA. Ada di Google ya, kalian bisa cari. Itu SSA setiap media filter tuh beda-beda. Nah, cuma di sini gue nggak terlalu memikirkan itu, dan gue cuma pakai istilahnya yang low cost aja, yaitu gue pakai Lavarok dan juga Batu Apung untuk di dua chamber ini. Karena kalau misalkan gue pakai yang lebih mahal lagi ya, itu pasti bakal nguras kantong gue banget. Karena untuk misi ini gue pakai sekitar 6 kiloan Lavarok dan Batu Apung, totalnya sekitar segitu. Dari filter mekanis masuk ke biologis, dan juga kotorannya itu udah tersaring dan diolah oleh bakteri-bakteri baik, itu masuk ke chamber terakhir. Nah, tadi gue sempat sebutin tentang filtrasi kimiawi. Ini sebenarnya bisa dihilangkan atau nggak terlalu penting. Kenapa? Karena filtrasi kimiawi itu memiliki masa pemakaian. Contohnya adalah zeolit dan juga arang aktif. Dua-duanya ini ada masanya mereka harus istilahnya tuh di reset ya, karena mereka berfungsi untuk menarik sorry guys, minum dulu. Karena mereka fungsinya tuh untuk menarik amoniak langsung gitu. Nah, ketika mereka udah mencapai batasnya dan mereka tidak di reset ya, istilah tidak langsung dikeluarkan dan di reset, itu mereka akan melepaskan semua kandungan amoniak yang udah mereka serap. Malah jatuhnya akuarium kalian akan terkena bom amoniak. Nah, itu yang bahaya. Oleh sebab itu, kalau kalian nggak bisa main di kalau kalian nggak bisa main di filtrasi kimiawi, mending nggak usah pakai gitu. Karena kalau juga kalian teledor aja, contoh teledor sehari 2 hari untuk kalian telat untuk ngeriset, nah pasti itu akan jadi bahaya banget untuk ikan-ikan kalian. Karena bom amoniak itu bisa menyebabkan pada burn gill atau insang terbakar itu ya, mungkin juga disebut sini itu insang busuk, dan menyebabkan kematian ikan. Nah, cuma di sini gue nggak pakai filter kimiawi karena gue belum terlalu bisa mainin filtrasinya. Oleh sebab itu gue pakai lampu UV doang. Nah, apa sih lampu UV itu?
lampu UV itu berfungsi untuk mencegah tumbuhnya alga di akuarium dan juga untuk membunuh bakteri. Sebenarnya karena ini fiber gua semi outdoor ya, maksudnya ini di luar tapi nggak kena sinar matahari, jadi gua nggak terlalu mentingin pertumbuhan alga di sini. Yang gua perhatikan adalah untuk bakterinya, makanya gua pakai lampu UV. Kalau ada bakteri-bakteri gitu, itu akan dibunuh oleh lampu UV. Tapi pemakaiannya juga kalian harus hati-hati. Lampu UV itu juga nggak baik kalau kalian lihat terus-menerus gitu loh. Kalau kalian lihat secara langsung lah istilahnya. Makanya kalau kalian pakai di akuarium atau di fiber, itu biasanya di tempat yang gelap. Contoh kalau di akuarium dipakein spotlight hitam gitu. Itu luar dalam ya, jadi ikan nggak bisa ngeliat juga, dan kita manusia juga nggak ngeliat gitu. Kalau gua kan fiber udah hitam semua tuh, jadi aman. Itu pemakaiannya beda sama heater. Kalau heater kan bisa aja kan taruh di sini tempel gitu, expose oleh ikan. Nah, alasannya itu nggak dipakai kayak heater gitu adalah ikan-ikan yang terekspos oleh cahaya sinar UV bisa kulitnya seperti kelupas gitu. Karena gue pernah ngeliat orang yang memakai lampu UV layaknya heater, dan ikannya semua kulitnya seperti kelupas gitu, dan itu nggak baik. Pakainya lampu UV adalah di media filter dan ditutup oleh spotlight antara hitam, spotlight apapun lah, biar ikan nggak bisa melihat secara langsung. Nah, gua rasa untuk di video kali ini sampai sini aja. Kalau kalian ada pertanyaan, contoh misalkan mengatur intensitas pakan atau jumlah ikan, volume air, dan filtrasinya, kalian bisa tanya di kolom komentar. Atau misalkan kalian punya saran untuk video gua ke depannya, kira-kira bahas apa lagi gitu, kalian bisa tulis juga di kolom komentar. Nah, jika kalian juga menganggap video ini bermanfaat, bisa tekan tombol like dan juga subscribe, serta pencet juga tombol lonceng sehingga kalian gak ketinggalan konten-konten gua berikutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.